Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menampar tas penyimpanannya dan perangkap binatang buas itu terbang di depannya. Gelang itu memiliki banyak simbol kuno dan ukiran binatang purba. Ada juga beberapa retakan halus yang ditinggalkan oleh serangan balik pertama binatang roh. Melihat perangkap binatang buas itu, Wang Lin menunjukkan keraguan. Tanpa bantuan perangkap binatang ini, Wang Lin harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk menaklukkan binatang roh sepenuhnya. Dia juga harus mengikuti metode yang ditinggalkan oleh penciptanya untuk melengkapi warisan, atau harta ini tidak akan berguna. Wang Lin menunjukkan ekspresi tegas saat dia meraih perangkap binatang buas dan berdiri. Dia segera menghilang dari dalam menara dan muncul kembali 5.000 km dari suku pemurnian jiwa. Tempat ini adalah dataran dan benar-benar sepi. Wang Lin melemparkan gelang itu ke tanah sebelum membentuk segel dan menunjuknya. Gelang itu memancarkan cahaya hitam sebelum berubah menjadi kereta perang pembunuh dewa yang dipenuhi duri, muncul dan memancarkan cahaya yang kuat. Pada saat yang sama, binatang roh juga muncul. Tubuhnya yang setinggi 1.000 kaki tampak seperti gunung kecil. Begitu muncul, mata merahnya menatap tajam ke arah Wang Lin. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang langit dan bumi. Saat meraung, tiba-tiba dia menyerang Wang Lin seolah-olah sebuah gunung kecil menghantamnya dan suara ruang yang terkoyak bisa terdengar. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat tangan kanannya dengan santai mendorong ke depan. Seolah-olah ada tangan raksasa yang turun dari langit. Setelah suara gemuruh yang menggelegar, tubuh besar makhluk roh itu ditekan ke tanah. Debu berterbangan dan menyebar membentuk cincin dan seluruh bumi berguncang. Binatang roh itu mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan keinginan untuk bertarung. Ia mengeluarkan raungan yang ganas saat menatap Wang Lin dan auranya yang tak kenal ampun meledak keluar. Wang Lin menatap binatang roh dengan tenang. Dulu dia tidak bisa melawan binatang roh ini sama sekali. Namun sekarang dia bisa dengan mudah menekannya sampai tidak bisa lepas lagi. Tangan kanannya memegang binatang roh dari kejauhan. Wang Lin menggigit ujung lidahnya lalu dia mulai menggambar perlahan di langit dan simbol darah perlahan muncul. Simbol ini ditinggalkan oleh pencipta kereta perang pembunuh dewa. Total ada 7 simbol dan begitu ketujuhnya ditempatkan, kereta perang itu akan benar-benar mengenali pemiliknya. Akan tetapi, 2 dari 7 simbol ini hanya boleh digunakan setelah segel keempat dibuka. Setelah simbol darah itu selesai, Wang Lin menjentikkannya. Kemudian simbol itu berubah menjadi sinar cahaya darah dan terbang langsung ke binatang buas yang sedang berjuang di tanah. Segera simbol darah jatuh tepat di antara kedua alis binatang roh. Tubuh binatang roh itu tiba-tiba bergetar seolah-olah sangat kesakitan. Ia mengeluarkan raungan gila dan mulai memberontak. Mata Wang Lin berkedip dan dia mengendurkan tangan kanannya. Begitu binatang roh itu bebas, dia langsung menatap Wang Lin. Ia mengeluarkan serangkaian raungan dan sifat pantang menyerah di matanya menjadi semakin kuat. Wang Lin menatap dingin binatang roh dan kemudian membentuk segel. Cahaya hitam muncul dari segel yang dibuatnya dan dia segera berteriak. Segel pertama buka. Cahaya hitam itu terbang bersama simbol dan mendarat di tubuh binatang roh. Terdengar suara berderak dan kemudian aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Pada saat ini binatang roh itu berdiri. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan tampaknya dapat melahap dunia. Kemudian ia bergegas menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak bergerak saat dia menggerakkan tangan kanannya sekali lagi dan melambaikannya. Hal ini menciptakan hembusan angin yang membentuk telapak tangan dan menghantam binatang roh.
Terdengar suara ledakan keras saat mulut besar binatang itu hancur karena benturan. Binatang roh segera mundur. Saat mundur, tubuhnya berubah menjadi untayan gas hitam yang tersebar ke segala arah dan menyerang Wang Lin seperti orang gila. Kedua tangan Wang Lin mulai menggambar di udara kosong dan kemudian dua simbol darah muncul di dalamnya. Pada saat ini, hampir semua cahaya hitam memasuki tubuh Wang Lin dan menyerbu ke arah jiwa asalnya. Wang Lin menyeringai dan ada kilatan cahaya keemasan yang keluar dari matanya. Jiwa asal, pergi! Wang Lin meraung dan matanya meredup. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Leher binatang roh segera dipegang oleh jiwa asalnya. Dua simbol darah itu terbang cepat dan ditangkap oleh tangan kiri jiwa asal Wang Lin. Kemudian dia menekan kedua simbol itu di antara kedua alis binatang roh. Tubuh binatang roh bergetar dan kemudian aura yang lebih kuat mengalir keluar. Kali ini secara tak terduga dia mampu melepaskan diri. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka dan dia menatap binatang roh dengan tajam. Pada saat ini di suatu tempat yang jaraknya beberapa kilometer dari Wang Lin di perbatasan antara negara iblis api dan negara iblis emas. Tempat ini adalah pegunungan yang luas. Pegunungan ini dipenuhi racun sepanjang tahun, jadi tempat ini tidak bisa dimasuki oleh negara iblis manapun. Namun ada sebuah kota putih jauh di dalam kabut. Lebih tepatnya itu hanyalah sebuah kastil yang dikelilingi oleh tembok batu putih setinggi 100 kaki. Bagian dalam kastil memancarkan nuansa misterius. Pada saat ini ada bayangan hitam dan dengan cepat terbang ke dalam kastil sambil melayang di udara. Bayangan hitam itu berlutut dengan satu lututnya dan dengan hormat berkata, "Salam leluhur, aku telah menemukan lokasi Wang Lin yang menghilang dari ibu kota negara iblis langit 20 tahun yang lalu." Istana itu hening sejenak sebelum suara menyeramkan terdengar. Apa tingkat kultivasinya saat ini? Bayangan hitam itu ragu sejenak dan berkata, "Ini, bawahan tidak mengetahuinya karena tim yang dikirim untuk menangkap orang ini saat itu terbunuh. Jadi tidak ada berita yang dikirim kembali. Namun bawahan tahu bahwa orang ini telah ditunjuk sebagai utusan iblis kuno." Hahaha, utusan iblis kuno. Seseorang yang menjadi incaran pria tua ini memang bukan orang yang biasa. Kirim 3 pasukan, bawa juga pengawal surgawi. Tangkap orang ini hidup-hidup. Bayangan hitam itu segera menerima perintah dan menghilang. Di dalam istana, seorang pria tua bertubuh kecil itu bergumam, "Jika Wang Lin ini dilatih dengan baik, dia bisa menjadi pengawal surgawi lainnya untukku. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, selama dia belum mencapai tahap ascendant, maka pengawal surgawi dapat menangkapnya tanpa masalah." Sementara itu di tempat Wang Lin berada, matanya menatap tajam ke arah binatang roh. Setelah simbol darah ketiga tercetak pada binatang roh, aura yang dipancarkannya bahkan membuat Wang Lin ketakutan. Tubuh binatang roh bergetar hebat dan cahaya merah di dalam matanya menjadi semakin kuat. Meskipun Wang Lin tampak tenang saat menatap binatang roh, namun matanya berkedip-kedip. Sebenarnya informasi ini sudah ada di dalam batu giok instruksi penggunaannya. Sebagian besar kekuatan kereta perang pembunuh dewa ada di dalam binatang roh. Salah satu dari 7 segel darah jiwa asal juga dapat merangsang binatang roh untuk berevolusi. Jika segel tidak dilepaskan saat simulasi mencapai puncaknya, maka binatang roh akan meledak dan mati. Namun jika segel dilepaskan lebih awal, evolusi binatang roh akan terganggu dan tidak akan dapat mencapai kekuatan puncaknya di masa mendatang. Sebenarnya tidak satupun dari 3 kereta perang pembunuh dewa yang telah digunakan pembuatnya sebelum dia meninggal. Menurut rencana awalnya,
3 kereta perang pembunuh dewa akan menjadi sempurna setelah diaktifkan 1 kali. Itulah sebabnya dia harus melepaskan segel begitu evolusinya mencapai puncaknya. Hanya dengan begitulah, kekuatan kereta perang pembunuh dewa dapat menyamai namanya. Setelah dia berhasil mengumpulkan semua bahan, dia akan mencari seseorang di level Kaisar Surgawi untuk pertama kali mengaktifkannya. Hal ini untuk memastikan tidak akan ada serangan balik dari kereta perang. Dalam giok itu, dia bahkan mengklaim bahwa bahkan seseorang di tingkat Kaisar Surgawi pun tidak akan mampu mengaktifkan kereta perang ketiga dengan sempurna. Saat ini, binatang roh itu terus menyusut dan aura di dalam tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Awalnya ada angin di dataran, tetapi sekarang seolah-olah angin tidak berani datang. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan tidak lagi cerah seperti sebelumnya. Butiran pasir yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tanah, seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengguncangnya. Mata Wang Lin bersinar seperti obor. Aura binatang roh di hadapannya telah melampaui kekuatan seorang kultivator Ascendant tahap awal. Secara bertahap, itu telah mencapai tahap tengah Ascendant dan terus meningkat. Setelah beberapa saat, tubuh binatang roh menyusut dari 1000 kaki menjadi 100 kaki. Namun cahaya matanya semakin merah dan ada kabut halus yang menyelimuti matanya. Melihat ini, mata Wang Lin menyipit, lalu tangannya membentuk segel dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Tepat pada saat ini, cahaya merah dari mata binatang roh menghilang. Tiba-tiba, aura penghancur yang kuat dan hampir tak terkendali mulai meningkat di dalam tubuhnya. Peningkatan ini terlalu cepat, seolah-olah ada bola yang mengembang dengan cepat di dalam tubuh binatang roh. Mata Wang Lin dipenuhi dengan deduksi saat dia dengan hati-hati memperhatikan binatang roh. Segera dia menunjuk binatang roh dan berteriak, "Segel kedua, buka!" Cahaya hitam melesat keluar dan saat aura binatang roh mencapai puncaknya, cahaya itu mendarat di tubuh binatang roh. Setelah beberapa saat, binatang roh berhenti bergetar dan aura penghancurnya kembali stabil di sekujur tubuhnya. Kemudian binatang roh mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Raungan dahsyat tiba-tiba terdengar dari langit dan sambaran petir menyambar. Ini bukanlah hukuman dewa, melainkan hukuman yang dibuat oleh binatang roh. Petir segera turun dari langit dan mendarat di tubuh binatang roh. Perlahan-lahan, binatang roh berbaring dan segera berubah menjadi binatang seperti kilin. Namun itu bukanlah seekor kilin, melainkan seekor binatang yang bahkan lebih langka daripada kilin di alam surgawi, yaitu seekor binatang petir. Terlihat sebuah tanduk perak perlahan-lahan keluar dari kepalanya. Mata Wang Lin menunjukkan sedikit kekecewaan saat melihat tanduk perak itu. Dia segera menghela nafas lalu melangkah maju. Saat tangannya terangkat ke udara, simbol darah keempat telah selesai. Dia meraih simbol darah itu dan langsung menuju binatang guntur. Menurut giok, jika segel kedua pada kereta perang kedua diaktifkan dengan sempurna, maka tanduk emas akan muncul. Dia segera mendekati binatang guntur dan langsung menekan simbol darah di antara kedua alis binatang roh. Waktu yang dipilihnya adalah waktu yang disebutkan di dalam batu giok. Saat binatang roh berevolusi menjadi binatang guntur, adalah satu-satunya waktu untuk membuat jejak di dalam jiwanya. Segera simbol darah tercetak di antara kedua alis binatang guntur. Saat binatang guntur itu mendarat, ada kilatan cahaya keemasan yang keluar dari tanduknya. Wang Lin terkejut saat melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya lebih dekat, dia tidak menemukan lagi cahaya keemasan. Setelah simbol darah keempat tercetak, binatang guntur itu tidak lagi menatap Wang Lin dengan tatapan bermusuhan. Namun, tidak ada kebaikan juga. Setelah menatap Wang Lin,
ia menghilang kembali ke dalam kereta perang pembunuh dewa. Tangan kanan Wang Lin terulur dan kereta perang pembunuh dewa dimasukkan kembali ke dalam tas penyimpanannya. Matanya berbinar dan dia berpikir di dalam hatinya, kilatan emas itu, tidak mungkin mataku yang rusak. Tetapi mengapa itu terjadi? Bahkan jika itu adalah tanduk perak, itu masih cukup kuat untuk menghadapi para kultivator ascendant tingkat menengah. Meskipun penduduk asli di sini mudah dihadapi, bagaimana mungkin seorang kultivator yang telah mencapai tahap pertengahan ascendant bisa menjadi mudah? Mereka memiliki mantra yang kuat, atau harta yang menakjubkan, atau bahkan keduanya. Hasilnya, meskipun aku tidak berani mengatakan aku bisa menang melawan kultivator ascendant tingkat menengah manapun dengan kultivasiku, namun mustahil bagi mereka untuk bisa membunuhku dengan mudah. Dan jika aku bertemu dengan kultivator ascendant tingkat menengah dengan mantra dan harta yang lebih lemah dariku, aku akan bisa membunuh mereka. Sedangkan untuk kultivator ascendant tahap akhir, itu masih terlalu sulit. Bahkan jika aku menggunakan binatang guntur, aku khawatir tidak akan mampu melawan kekuatan kultivator ascendant tahap akhir. Untungnya, aku memiliki energi pedang Ling Tianhu. Jadi jika aku benar-benar bertemu dengan level kekuatan seperti itu, aku tidak perlu takut. Wang Lin segera melangkah maju dan berteleportasi kembali ke dalam menara. Alasan mengapa para kultivator ascendant tahap akhir begitu kuat adalah karena mereka sudah berada di akhir langkah pertama. Terutama para kultivator ascendant tahap akhir puncak. Mereka juga dapat dianggap sebagai puncak dari mereka yang berada di langkah pertama. Hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi sama yang dapat menandingi mereka dalam pertempuran. Mereka bukanlah orang-orang yang dapat dilawan oleh para kultivator ascendant tahap menengah. Kecuali mereka memiliki harta yang sangat menentang surga, seperti energi pedang Ling Tianhu, atau jiwa keempat dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Bahkan saat itu jiwa keempat masih bisa ditangkap oleh Juguizi, dan Guru Dutian akhirnya meninggal. Setelah memasuki menara, Wang Lin duduk dalam posisi lotus sambil merenung. Jika aku memiliki lebih dari 1 juta helai energi pembantaian, bendera jiwa 1 miliar jiwa, kereta perang pembunuh dewa, dan sungai dunia bawah, bisakah aku mengalahkan seorang kultivator ascendant tahap akhir? Sebenarnya aku tidak percaya diri, namun dengan energi pedang Ling Tianhu, jika seorang kultivator ascendant tahap akhir benar-benar memprovokasiku, aku tidak punya pilihan selain menggunakan salah satu energi pedang. Sekarang aku harus benar-benar menyempurnakan 3 pedang yang kudapat dari 12 pedang. Ketiga pedang ini terbuang sia-sia oleh pemilik sebelumnya. Aku pernah mempelajari sebelumnya dan sepertinya ada kemampuan lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun kemampuan ini membutuhkan serangan gabungan untuk mengaktifkannya. Wang Lin segera menepuk tas penyimpanannya dan 3 pedang dari Moyang, Jisoo, dan Haizu terbang keluar. Ketiga pedang ini memancarkan aura spiritual yang dahsyat. Wang Lin memuntahkan energi asal yang berubah menjadi kabut hijau dan mengelilingi ketiga pedang tersebut. Dia kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi untuk menyempurnakannya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Pada hari ini, beberapa sinar cahaya muncul di langit sejauh 50.000 km dari suku pemurnian jiwa. Target mereka jelas adalah suku pemurnian jiwa. Di antara orang-orang itu ada 1 orang yang mengenakan pakaian yang memancarkan cahaya keemasan. Orang ini tidak tampak tua dan wajahnya memancarkan aura arogansi yang dingin. Ada 1 orang yang mengikutinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian seputih salju. Dia tampan, tetapi wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Dia menatap suku pemurnian jiwa dengan keraguan yang tersembunyi di matanya. Pria berpakaian emas itu menatap pemuda di belakangnya dan mendengus dingin. "Apa yang sedang kamu pikirkan, Sun Yunsan?" Pemuda berjubah putih itu
adalah orang yang datang ke negeri roh iblis bersama Wang Lin. Ketika dia memasuki tanah roh iblis, dia memiliki beberapa tetua dengan tingkat kultivasi tinggi yang melindunginya. Namun sekarang dia sendirian. Setelah mendengar perkataan pria berpakaian emas itu, tubuh Sun Yunsan bergetar dan dia berkata dengan hormat, "Tuan, bawahan ini." Sebelum dia selesai berbicara, pria berjubah emas itu memotongnya dan mendengus dingin. "Tidak perlu dijelaskan, karena kamu sudah bergabung dengan serikat kultivasiku. Kamu harus mematuhi semua perintah. Jika bukan karena aku yang memberikan wajah pada adikmu, apakah kamu pikir kamu akan menjadi bagian dari kesempatan yang bagus untuk mendapatkan pahala seperti menangkap Wang Lin ini?" Sun Yunsan tetap diam dan mengangguk. Dia segera berpikir di dalam hatinya, "Aku tidak tahu apakah Wang Lin dari suku pemurnian jiwa ini dan Wang Lin dari sekte Tianming adalah orang yang sama. Aku terlalu banyak berpikir. Tidak mungkin mereka adalah orang yang sama." Leluhur bahkan dengan sengaja mengirim pengawal surgawi untuk menangkap Wang Lin. Seharusnya tidak ada bahaya dalam perjalanan ini. Tetapi kalian harus berhati-hati dan jangan biarkan Wang Lin itu lolos. Setelah pria berpakaian emas itu selesai berbicara, tatapannya beralih ke pria parubaya yang berpakaian hitam di belakang kelompok. Pria ini tampak biasa saja dan ekspresinya selama ini selalu tenang, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menyebabkan ekspresinya berubah. Serangkaian riak halus perlahan menyebar dari tubuhnya dan tampak menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Kultivator biasa tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya sama sekali. Mampu melebur dengan langit dan bumi serta menyatu dengan kehampaan berarti kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal Ascendant. Namun kultivasi Ascendant orang ini agak aneh karena tidak ada energi asal di dalam jiwa asalnya. Saat ini Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara dan dia tiba-tiba membuka matanya. 13, kita punya tamu. Bawa mereka ke sini. Saat berikutnya, para kultivator dari serikat kultivasi terbang menuju ke suku pemurnian jiwa. Di hadapan mereka ada awan hitam yang tak berujung. Awan ini terlalu tebal, jangankan penglihatan. Bahkan kekuatan jiwa mereka pun langsung tersapu olehnya. Apabila mereka sedikit ceroboh, maka kekuatan jiwa mereka akan dilahap oleh fragmen jiwa di dalamnya. Terdengar ratapan tajam seperti hantu yang dapat menggetarkan hati datang dari dalam awan hitam. Mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya, dan awan hitam yang besar ini akan menghentikan langkah kebanyakan orang. Ekspresi pria berbaju emas berubah saat melihatnya. Dia segera mendengus dingin dan berkata, "Tempat Wang Lin ini hanya memiliki satu lapisan perlindungan. Begitu kita berhasil menembusnya, kita akan dapat dengan mudah menangkapnya." Beberapa orang di sampingnya memiliki ekspresi yang muram dan tidak dapat berkata apa-apa saat menatap awan hitam. Adapun Sun Yunsan menunjukkan sedikit ejekan di matanya. Dia belajar sedikit tentang masalah ini dari saudara perempuannya. Sebagian besar tim kecil berpikir bahwa ini adalah kesempatan mudah untuk mendapatkan pahala karena leluhur mengirimkan seorang penjaga surgawi, sehingga mereka semua berjuang untuk kesempatan ini. Utusan yang membawa berita tentang lokasi Wang Lin memang menyebutkan bahwa lokasi itu dikelilingi oleh awan yang kuat. Namun, orang-orang yang memperebutkan kesempatan ini tidak terlalu memperhatikan hal ini. Mereka tetap percaya bahwa tidak akan ada masalah dengan adanya penjaga surgawi di sekitar mereka. Sun Yunsan segera melihat ke sekeliling, termasuk dirinya sendiri. Ada hampir 20 orang di sini. Kebanyakan dari mereka berada di tahap awal transformasi jiwa dan hanya beberapa dari mereka yang berada di tahap tengah transformasi jiwa.
serta hanya ada satu kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Dia adalah Paman Feng yang tetap diam sepanjang waktu. Sun Yunsan menatap pria tua berambut abu-abu yang tidak jauh darinya dan hanya merasakan kesedihan. Ini adalah pendekar pedang Feng. Dia adalah adik junior ayah dari Sun Yunsan dan dia datang ke sini untuk melindunginya. Namun dia tidak pernah membayangkan adik perempuannya akan diam-diam mengikuti mereka ke sini dan menyebabkan dia terjebak dalam situasi yang mengerikan. Leluhur itu bahkan menghapus ingatan Paman Feng dengan mantra rahasia dan mengubahnya menjadi boneka. Dia memiliki benih surgawi di dalam tubuhnya yang ditanam oleh leluhur itu. Jadi dia tidak lagi memiliki kendali atas hidup dan matinya sendiri. Segera pria berbaju emas itu berteriak, "Awan hitam ini hanyalah gertakan. Nomor 10, pergi hancurkan awan hitam ini untukku." Seorang kultivator transformasi jiwa tahap awal di belakang pria berbaju emas itu memiliki ekspresi yang buruk. Dia ragu-ragu tetapi tidak berani membantah. Dia segera menghela nafas dan dengan hormat berkata, "Bawahan patuh." Kultivator itu segera mengatupkan giginya dan menyerbu ke arah awan hitam. Namun semakin dia mendekatinya, tekanan yang dapat mengguncang jiwa asalnya menjadi semakin kuat. Ada juga ratapan hantu yang menyerbu seperti mantra gelombang suara. Kultivator ini tidak dapat lagi mendekat ketika dia berada 10.000 kaki jauhnya dari awan hitam. Dia merasa bahwa jika dia memaksakan diri untuk terus maju, maka dia pasti akan mati. Ketika melihat kultivator itu berhenti, wajah pria berbaju emas itu dipenuhi dengan permusuhan. Dia langsung berteriak dengan nada yang dingin, "Nomor 10, apakah kamu berani melanggar perintah?" Wajah kultivator itu terkejut setelah mendengarnya. Dia segera menghela nafas dan berpikir di dalam hatinya, "Lupakan saja. Kehidupan yang hampir tidak menyerupai kehidupan manusia ini harus berakhir. Jika aku bisa mati di sini, maka aku akan terbebas dari siksaan ini." Dia segera menghela napas dalam-dalam saat melangkah dan menerjang maju bagaikan meteor. Dalam sekejap mata, dia memasuki jarak 10.000 kaki dari awan hitam. Dan tepat pada saat ini, awan hitam itu tiba-tiba bergerak. Awan hitam itu melonjak seperti ombak yang mengamuk dan membentuk seperti jamur saat terus mengembang keluar. Ratapan tajam itu menjadi semakin kuat saat bergema di langit. Saat awan bergejolak, serangkaian suara gemuruh yang menggetarkan langit terdengar dari dalam. Pada saat yang sama, awan hitam itu dengan cepat berubah menjadi mulut besar yang dapat melahap dunia. Kemudian itu melahap kultivator tanpa ragu-ragu dan tanpa meninggalkan apapun. Hampir semua kultivator dari serikat kultivasi terkejut dengan ini. Meskipun mereka sangat jauh, namun mereka seperti berada tepat di sebelah awan hitam. Terlihat pakaian mereka langsung basah oleh keringat, seolah-olah nomor 10 bukan satu-satunya yang dilahap oleh awan hitam. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.